Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan boleh berkumpul di rumah-Mu. Kami boleh belajar firman, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersekutu dengan kawan-kawan seiman, boleh berdoa bersama-sama. Semua ini ya Tuhan adalah anugerah-Mu, kemurahan-Mu untuk membangun kedewasaan kami, baik di dalam iman, di dalam pengetahuan, di dalam persekutuan kami, relasi kami dengan sesama. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu yang selalu baik terhadap kami. Walaupun di dunia ini ya Tuhan ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Satu hal kami tahu ya Tuhan, Kau tidak pernah salah. Kau tidak pernah melakukan yang tidak adil. Kau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bentuklah kami lewat firman-Mu. Manusia tidak sanggup mengubah manusia. Keadaan, pengalaman, pengetahuan tidak sanggup mengubah manusia. Hanya Engkau ya Tuhan mengubah kami, karakter kami. Semakin menyerupai Kristus. Bentuk kami ya Tuhan. Sehari demi sehari. Kami menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus kelak setelah bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Berkati jam ini ketika kami belajar firman-Mu, jadikan hamba-Mu alat di tangan-Mu untuk menyalurkan berkat Tuhan. Pakai ya Tuhan hamba yang hina dina ini dan siapkan hati pikiran kami seperti rusa yang rindu akan air yang jernih. Demikianlah kami merindukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala raja, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema dalam pembentukan karakter, namanya menang atas kesombongan. Ya. Atau boleh juga mengalahkan kesombongan, menaklukkan kesombongan, menang atas kesombongan. Ini sebuah target yang menjadi pembentukan karakter hidup kita bersama-sama. Yang pertama, kita diskusikan dulu beberapa pertanyaan. Pertama, apa reaksi saudara terhadap orang yang menganggap dirinya lebih pintar, lebih baik, lebih hebat, lebih cakep, lebih ganteng, lebih kaya, lebih dari orang lain? Kira-kira apa reaksi saudara terhadap orang yang begitu? Nah, di situ ada beberapa pilihan. Saudara boleh pilih tentu lebih dari satu, boleh cek di situ, ya. Saya coba bacakan, ya. Apakah reaksi saudara ingin menjadi serupa dengan orang itu? Ada nggak? Kalau ada, cek atau angkat tangan. B, apakah saudara kagum dengan keyakinan dirinya? C, apakah saudara cuek aja atau nggak peduli? Atau D, saudara bertanya-tanya, ya, kenapa dia merasa begitu ya? Atau E, menjauhkan diri dari orang tersebut. Atau F, ingin berkenalan dengan dan bersahabat dengan dia. G, rasanya ingin muntah mendengar keangkuhannya. H, tertawa dan merasa kasihan kepadanya. I, berpikir bahwa dia adalah orang yang minder atau kurang aman. Ya, inferiority complex. J, merasa tersinggung dengan kesombongannya. Jadi saudara tersinggung juga. K, ingin berbuat sesuatu atau ngomong sesuatu supaya dia tidak sombong. Atau L, lain-lainnya apa? Nah, siapa yang memilih 1, 2, 3 mungkin mau share? Silakan. Jimmy pilih berapa? Kamu lingkarin berapa? Oh, dari tadi belum. Masih ngelamun. Salah satunya F. Ingin berkenalan dan bersahabat dengan dia. Very good. Kenapa? Menganggap dirinya
menganggap dirinya lebih pintar. Oh, you assume-kan dia pintar. Ya, oke, bagus, gak apa-apa. Ingin berkenalan, bersahabat dengan dia. Ya, bagus. Jadi berarti kamu suka bersahabat dengan siapa saja ya. Jadi kalau yang kurang pintar ingin berkenalan nggak? Bagus. Yang lain? Ada yang lain? Yang mau respon? Mau saya tunjuk? Iko. Yang lain saja. Sungkan ya. Ya. Cilinda. H. H atau A? Tertawa dan merasa kasihan kepada dia. Kenapa? Soalnya kalau menganggap itu belum tentu ya. Nganggap aja. Jadi kalau kesian mau diapain? Bilang sama dia, kesian deh lo, atau gimana ngomongnya Cilin? Atau tetap dicintai? Atau tetap dicintai? Oke, yang lain nggak apa-apa. Ibu Nina D. D itu adalah bertanya-tanya. Kenapa dia merasa begitu? Bertanyanya pada diri sendiri atau bertanya sama dia? Dalam hati, oke. Jadi merenungkan. Iya, dalam hati kira-kira kenapa begitu. Oke, good. Oh, sama K, ingin berbuat sesuatu misalnya apa? Ya apa itu kira-kira yang dibuat atau diomongin? Oh, oke. Berarti tetap menjadi berkat untuk dia ya. Oke, good. Pak Roni, you want to say something? Belum ada ide. Jadi mungkin itu B itu kali, C kali, cuek aja atau nggak peduli, ya. Termasuk, ya, ya. Hah? Lihat case-nya, bagus. Ada yang pilih cuek. Berry angkat tangan, kira-kira Berry. Lainnya apa itu lainnya? Ini apa siapa sih? Wah, ini pikirannya kreatif. Saya udah mikir-mikir, apalagi udah gak kepikir, Berry kepikir. Ini anak siapa sih? Jadi kira-kira bapaknya siapa gitu ya. Nah, dia memang biasa kalau anak itu ya melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, jarang anak itu yang kena getahnya. Kebanyakan bapaknya, betul nggak? Sama orang Kristen kalau berbuat yang nggak baik, katanya Kristen ya kan? Jadi Tuhan yang dipermalukan. Ya, saudara hati-hati. Ada lagi nggak? Cisendi. Nah, bingung. Nggak apa-apa, kita interaksi. C sama E, C menjauhkan diri dari orang itu. Sebel lihat dia, jangan sampai aku ketularan gitu ya. C sama E. E itu adalah, oh ya E, C itu apa ya? Cuek. Cuek, oke. Nggak peduli, oke. Jadi males ya bergaul dengan orang begitu. Tapi kan Tuhan bilang cintailah setiap orang. Belajar, kan perlu belajar, nggak mudah ya. Cigyok, duduk paling belakang, saya mau tahu dia tidur apa enggak. Apa? Apa? C aja. C bodoh. Cuek aja lah. Ya. Yang penting makan dessert dulu. Ada lagi? Suryo. Jimmy 7. Oh, Suryo angkat tangan. Oke, nomor 2 deh, nomor 2. Ya, agak kepanjangan. Menurut saudara, apa ciri-cirinya orang yang sombong? Berikan contoh atau sharingkan pengalaman saudara. Kalau saudara pernah bertemu orang yang begitu, saudara anggap ini sombong banget ya. Atau saudara sendiri mengalami ya dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan teman-teman, pergaulan, ya. Saudara kan
bisa ambil kesimpulan dong, ini kayaknya sombong banget dia ya. Ya. Baru misalnya dapat satu piagam, tapi piagamnya difotokopi bagi kepada semua teman-teman di kantor ya kan. Ada nggak teman begitu? Ya. Saudara kalau ke kantor orang lihat itu piagam, ijazah penuh di dinding, apakah orang itu sombong? Saudara langsung ambil kesimpulan dia sombong nggak? Belum tentu kan itu memang prestasi dia, boleh sih. Tapi kalau setiap tamu yang datang kemudian dia mengatakan nanti ya sebelum kita bicara saya ingin jelaskan. Dan mulai dia jelaskan, ini saya juara ini, waduh semua piagam 10 menit. Sombong nggak? Susah ya. Jadi cirinya apa orang sombong itu? Cisilvi? Merasa dirinya hebat. Tapi kalau memang dia juara-juara terus, memang itu juara-juara dia. Apa dia nggak boleh men-sharingkan itu? Dia memang berhasil kok. Ya. Siapa tadi bilang? Apa cirinya? Ibu Nina? Setiap percakapannya selalu centernya dirinya. Iya, aku center. Self-centered kalau bicara. Aku gini loh, aku gini. Kalau ngomong sama dia 10 kalimat, mungkin 8 kalimatnya aku. Dalam hal akunya itu selalu meninggikan atau menonjolkan siapa dirinya. Itu memang salah satu ciri khas. Jadi lebih akuisme atau self-centered. Ada lagi? Apa cirinya orang yang sombong? Sungkan-sungkan ya saudara. Ya. Pamer diri, lihatlah mobilku, lihatlah rumahku, lihatlah istriku, ya kan? Iya. Siapa mobil baru? Lihatlah ini, lihat ya itu. Nah, puji Tuhan kalau ada orang punya mobil baru, diam-diam orang lain. Karena Alkitab mengatakan, biarlah mulut orang lain yang memujimu, ya kan? Tapi kalau bilang, lihatlah mobilku, lebih bagus dari mobilmu, lain kan? Jadi selalu ingin mempamerkan, gue lebih hebat dari lo, saya lebih kaya, saya lebih pintar, saya lebih sukses, saya. Ya. Mempamerkan apa yang dia punya, juga mempamerkan dirinya sendiri dan prestasinya. Itu ciri khasnya, ya salah satunya. Ya, jadi ciri lain itu tadi adalah apa? Selain gengsinya tinggi, itu jadi mudah tersinggung, dia juga jarang berterima kasih. Karena dia merasa dia itu pantas mendapatkan sesuatu. Ya. Dia pantas kalau dia ke gereja itu dia sudah harus dapat makan, ya, dapat servis, dapat A, dapat B. Jadi kalau kurang puas dikit malah tersinggung. Kok hari ini makanannya gak seenak yang minggu lalu ya, nasi Hainam misalnya itu. Dia lupa selama di agensi mungkin nggak pernah bawa makanan, bisa kan? Jadi dia merasa dia pantas, dapat, dia jarang sekali mau say thank you. Itu menunjukkan sebuah ciri khas tinggi hati. Sebaliknya apa? Yang mirip dengan itu, orang yang sombong bukan saja sulit atau sedikit atau jarang berterima kasih, juga jarang sekali say sorry kalau dia salah. Berat hatinya, berat mulutnya untuk mengaku kesalahan dia. Ya, oh ini salah saya minta maaf ya. Ya, biasanya masih apa? Membela diri. Self defense-nya itu kuat. Ya, dalam bahasa psikologi ini defense mechanism-nya sangat kuat. Itu beberapa ciri. Nah, kalau defense mechanism-nya kuat, ya, bela dirinya kuat, itu ada efek lainnya itu apa? Kalau ada sesuatu yang tidak beres, blame orang lain, blame game. Ya. Blame game. Ini gara-gara apa ini? Siapa ini? Ya, cari kambing hitam kalau bahasa Indonesianya. Bila perlu nggak ada lagi yang hitam atau yang sudah hitam pun dihitamkan lagi. Ya, blame game. Ini ciri-ciri sebenarnya adalah tanda kutip penyakit dari tinggi hati atau kesombongan. Nomor 3, bila kesombongan adalah sebuah penyakit tanda kutip, penyakit mental, penyakit rohani, bagaimana cara menyembuhkannya kira-kira?
Ya tentu harus melihat tadi ciri-cirinya dan kita harus menanganinya sesuai dengan ciri-ciri itu, dengan sebaliknya, ya kan? Kalau dia susah say thank you, kita ajarin dia say thank you. Makanya anak-anak kita didik kan, ayo say thank you nih, walaupun terima sedikit aja kebaikan, say thank you, ya kan? Kalau salah say sorry, dilatih, ya, dilatih sampai ke situ, ya, dilatih ketemu lagi, misalnya nggak punya pengenalan diri, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengenalan diri, mendidik dia untuk belajar mengenal diri. Nilaimu bukan dari benda, ya kan? Nah, saya tanya saudara, kalau saudara pakai tas buatan China, ya, handbag ya ibu-ibu ya, handbagnya MIC made in China, biasa aja kamu. Tiba-tiba minggu depan hadiah ulang tahunmu adalah Louis Vuitton, ya, sebelumnya adalah cap gentong. Tiba-tiba dapat Louis Vuitton, kira-kira kalau kamu jalan ketemu orang lebih percaya diri nggak? Ibu-ibu yang jawab, ibu-ibu. Hah? Atau biasa aja? Nah ini menunjukkan kalau saudara merasa dengan pakai Louis Vuitton, ya, mobil apalagi BMW, ya, lalu bajunya apalagi yang merek mahal apa sih ya Bu baju? Hah? Aero, Gucci, pokoknya mahal-mahal lah, Hermes atau Herpes, tas bisa apa aja lah, ya, pokoknya high class punya benda. Kalau high class punya benda membuat saudara lebih bernilai, ya, jalannya juga lebih mantap, bicaranya juga lebih angkat kepala. Nah ini tanda-tanda saudara, saudara tidak memiliki self esteem, pengenalan diri yang baik, sehingga saudara menilai harga dirimu dari benda, bukan dari apa? Kacamata Alkitab, bahwa kamu diciptakan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar itu, bahwa kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bahwa kamu itu ditebus oleh Kristus, itu nilai kita. Saya selalu bilang anak saya dulu, kamu ingat ya, nilaimu adalah salib Kristus. Jangan minder kalau teman-teman pakai tas yang mahal, kamu biasa aja. Ya, jangan minder. Sebab nilai kamu tidak diukur dengan benda itu, tapi diukur oleh salib Kristus yang sudah menebus kamu. Nah itu beberapa cara kita handle, menangani, menyembuhkan penyakit inferiority ini atau kesombongan. Tapi apa kata Alkitab? Itu yang mau kita pelajari nomor 4. Apa kata Alkitab soal kesombongan? Kita melihat dari kacamata Tuhan. Kesombongan itu apa menurut Alkitab? Ya kita baca dulu dari Amsal 16 ayat 5 dan ayat 18. Ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 5 ayat 18. Satu lagi, Matius 23 ayat 12. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas. Menegaskan kepada kita bahwa orang yang sombong itu adalah kekejian bagi Tuhan. Istilah kekejian di situ jijik. Ya. Makanya tadi saya tanya, ada yang pilih nomor G gak? Kalau lihat orang yang sombong, dari mulutnya selalu memuji diri, meninggikan dirinya, yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih-lebih. Saudara ada yang merasa nek dah. Aduh, gue pengen muntah deh kalau dengar dia ngomong. Nah, ini mirip dengan kekejian. Istilah kekejian itu jijik, kayak orang yang mau muntah. Sebab dengar kata-katanya itu selalu meninggikan dirinya bahwa dia lebih hebat, lebih dari orang lain. Ini menurut Alkitab. Ya, jadi di mata Tuhan, orang yang sombong dan tinggi hati itu adalah sebuah kejijikan. Ya, kotor. Dia akan juga mendapat hukuman dari Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi minimal kalau tadi Ibu Nina bilang, aku ingin ngobrol dengan dia, menguatkan dia, mengingatkan dia. Minimal ingatkan. Ya, kamu jangan menyombongkan diri. Sebab firman mengatakan apa? Ada hukuman yang setimpal. Ya. Dan tinggi hati
mendahului kejatuhan. Ini persis yang dikatakan Yesus. Kalau kamu tinggikan dirimu, kamu akan direndahkan. Ya. Tapi ingat, waktu saudara belajar rendah hati, jangan juga ada tujuan supaya ditinggikan. Nah, ini juga motifnya nggak benar nih. Ya, motif dari kenapa lu belajar rendah hati? Supaya nanti gue ditinggikan. Gak usah pikirin itu, ya. Soal ditinggikan itu. Kayak saudara melayani, gak usah pikirin upahnya. Terserah Tuhan mau kasih upah atau tidak. Yang pasti tanggung jawabmu adalah melayani. Itu maksudnya. Ya, demikian juga waktu kita belajar, sebaliknya rendah hati, jangan punya tujuan atau motif supaya ditinggikan. Saudara kasih persembahan, jangan punya motif, nanti dikembalikan 9 kali lipat. Jangan. Itu jadi judi-judian sama Tuhan. Ya, kenapa kasih persepuluhan? Ya, supaya nanti saya diberkati berlipat-lipat 90%. Nah, itu kan ya nggak tepat ya teologinya. Sama. Tapi yang konsekuensi logis yang Yesus ingin ajarkan di sini adalah apa? Kamu jangan tinggikan dirimu. Artinya kamu harus hadapi itu. Kamu harus menangani itu. Kamu harus handle itu. Kamu harus menang atas itu. Kalau tidak, nanti kamu gagal. Kalau tidak, nanti kamu akan direndahkan. Dan kalau sudah terlalu tinggi jatuhnya gimana? Sakit. Bisa pecah. Ya. Seperti Yudas jatuh dari pohon, pecah dia perutnya. Ya. Nah, aplikasinya apa buat kita? Nomor 4 itu. Mata Tuhan. Ya. Minta Tuhan, ya, minta Tuhan, ini aplikasi. Jadi berdoa, mintalah kepada Tuhan, berdoa supaya memberi kita semua kesadaran agar tidak terjangkit penyakit kesombongan. Ya, semua orang bisa, pendeta juga bisa. Ya, kalau pendeta melakukan kesalahan, ditegur, marah-marah, nah itu tandanya sombong, ya kan? Kok marah, salah, bukannya say sorry, kok marah-marah, ya kan? Seperti tadi saya katakan, mudah tersinggung dan marah. Perasaannya tipis sekali. Siapa aja bisa kena, mau imam kek, pastor kek, ya, raja kek, guru kek, profesor kek, nggak kecuali setiap manusia. Kalau kita masih hidup di dalam daging ini, namanya potential sin, di bawah kedagingan kita itu ada potensi bisa jadi sombong. Kita harus minta sama Tuhan, Tuhan beri aku kesadaran. Jangan sampai aku terjangkit ini, penyakit ini, ya, penyakit mental dan rohani. Itu harus minta sama Tuhan. Itu perlu kesadaran. Mulai dari your mind, mindset-nya mulai dari situ, ya, minta. Kalau memang ada cenderung, aduh, aku kok cenderung tiap kali ketemu teman ini ya. Pernah kamu ketemu orang itu kok ngomong sama dia 10 kalimat, 9 kalimat tentang dia terus. Nah, ini harus hati-hati nih. Tuhan tolong aku ampuni. Dari tadi ngomongnya kok aku pengen berubah, ya, minta ampun sama Tuhan. Kita mulai kalau ngomong itu perhatikan orang lain, bukan diri sendiri, ya. Itu penting sekali. Misalnya kecenderungan. Atau ada kecenderungan dalam hatimu karena iblis bisa bisik-bisik. Kamu lebih hebat. Coba kalau gak ada kamu, PRT gak jalan. Hati-hati. Coba kalau nggak ada kamu, wah nggak ada yang masak deh di PRT. Ya, kita semua makan angin. Hati-hati. Kalau dia udah mulai bersih-bisik di hatimu, itu danger itu ya. Kamu bisa salah-salah menganggap untung ada saya. Di Indonesia kan ada film Untung Ada Saya, yang main si Gepeng kalau nggak salah. Habis main nggak lama, film itu mati dia. Padahal itu main film loh. Saya nggak tahu apakah dalam hidupnya dia justru merasa untung ada saya. Jadi kalau nggak ada saya, wah ini pasti bahaya. Ini pasti nggak beres. Itu pasti. Hati-hati kalau iblis sudah bisikkan itu, kamulah paling hebat. Kamulah paling berjasa. Kamulah yang punya kredit. Danger. Kemuliaan Tuhan mulai dicuri di situ. Ya, mulai danger. Saudara harus langsung minta ampun sama Tuhan. Ya, itu aplikasinya. Bukan saja minta maaf, minta ampun sama Tuhan, mohon Tuhan yang menyembuhkan. Sebab apa? Pak Edi gak bisa menyembuhkan. Kamu sendiri gak bisa menyembuhkan. Istrimu, suamimu gak bisa menyembuhkan. Orang lain gak bisa. Hanya Tuhan dan kuasanya, kasihnya bisa menyembuhkan saudara. Salib Kristus, darah Kristus itu bisa menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Nomor 5. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya, langkah-langkah apa saja, step-step apa saja menurut Alkitab, kita bisa menang atas kesombongan.
kita bisa sembuh dari penyakit kesombongan. Minimal saya mau bagikan 3 step malam hari ini. Yang pertama, jangan terpancing memuji diri. Amsal 27 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama Amsal 27 ayat 1 dan 2. 1, 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Sangat jelas, Amsal Salomo. Ya, Salomo itu diberi hikmat oleh Tuhan menuliskan ini. Padahal dia orang punya segala-galanya, bukan? Dia raja, punya kuasa. Dia raja, punya kekayaan. Dia punya kegantengan. Istri plus gundiknya 1000 orang. Gak ada yang bisa saingin sama dia. Ya. Dia punya harta yang hebat. Kerajaannya luar biasa. Istananya mewah. Artinya apa? Benda punya, istri banyak, kesohoran punya. Apa yang dicari oleh manusia, dia punya segalanya. Dengan kata lain, kalau dia mau sombong, dia mau bangga, pantas gak? Sebenarnya pantas. Ya. Saya ingat dulu dosen saya Pak Tong tuh ya. Waktu dikritik-kritik, diomelin sama orang, ya, dituduh-tuduh sombong, dia ketawa aja. Dia cuma senyum aja. Dia bilang, ya puji Tuhan, masih ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Alangkah kasihannya kalau agak ada yang bisa dibanggakan. Ngerti ya? Kalau Salomo ada yang dia banggakan? Pantas dia bilang kan, istriku dan gundikku 1000 orang. Memang 1000 orang lebih dari orang lain kok. Memang dia lebih dari orang lain. Ya, istanaku lebih indah dari istana-istana raja yang lain. Memang iya kok, kan fakta, betul nggak? Tapi Salomo nggak bilang begitu. Jangan kau memuji dirimu. Orang lain puji, oke. Tapi jangan mulutmu sendiri. Nah ini belajarnya saudara. Ya, jadi langkah pertama, jangan terpancing. Karena ini iblis bisa bisik-bisik seperti saya tadi bilang. Hati-hati dengan godaan iblis yang bisa kasih tahu. Ya, kamu lebih pinter, kamu lebih hebat, kamu lebih A, lebih B. Ya. Walaupun memang faktanya lebih pinter, pun nggak usah ngomong. Ya, apalagi kalau faktanya nggak begitu lalu ngomong, wah itu lebih keterlaluan lagi, ya kan? Sekolah aja belum lulus, misalnya, udah menghina orang yang sudah bachelor atau master misalnya, ya kan? Nah ini kan kita dengarnya mau muntah, kadang-kadang ya kan? Siapa itu? Ya kan? Modelnya gue kayak begini, korbannya. Gue bisa lebih hebat loh. Cepet-cepet, kalau begitu gue, ya Alkitab mengatakan, katuplah bibirmu kalau sudah mulai mau memuji diri. Orang lain muji boleh nggak? Boleh. Saudara juga jangan nolak kalau orang lain puji. Wah Bu Nina masakannya enak loh. Enggak lah. Tadi juga setengah ngantuk. Misalnya kan, ya kan? Orang Indonesia kalau dipuji kan nolak kan. Lalu ya merendahkan sedikit. Nyanyinya bagus. Enggak lah, itu juga enggak sempat latihan. Artinya apa? Pengen dipuji lagi. Oh bener kok enak Bu, bener kok. Nah, jadi ingin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Secara nggak sadar, betul nggak? Bagus loh, bagus. Enggak lah, ya kan? Tapi kalau bilang, Bu, kok tadi ayamnya agak asin ya? Ya udah, lain kali jangan suruh saya ya. Awas lu kalau suruh masak lagi ya. Marah, tersinggung. Ya kan? Jadi dipuji salah, nggak dipuji salah juga. Kalau orang barat itu lain, kalau dipuji dia bilang apa? Thank you. Praise the Lord. Terima pujiannya tapi kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kembalikan kredit sama Tuhan. Orang Asia kan beda. Enggak lah. Hah? Ini juga tadi asal-asalan gitu ya. Jadi mulai hari ini kalau orang lain puji, kalau benar loh ya, pujiannya, just say thank you. Puji Tuhan ya, kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Timbang argue, ya defense. Enggak lah, tadi juga gini-gini. Orang muji lagi, nggak habis-habis saudara. Ya, kalau thank you kan selesai kan? Thank you, puji Tuhan. Jadi itu yang diajarkan Salomo. Jangan bibirmu yang memuji dirimu. Tapi orang lain, orang yang nggak dikenal, ya itu lebih objektif, bukan subjektif. Itu cara pertama. Ya, kalau kita
lihat ayat bandingannya, Roma 12 ayat ketiga itu mengajar kita. Jangan berpikir lebih tinggi dari seharusnya. Ya, itu aplikasinya. Hati-hati kalau iblis dan kedaginganmu sudah mulai memujimu, membuat kamu memujimu, menaruhmu lebih tinggi dari posisinya, katakanlah posisi 3, dia taruh di 6, 5, itu udah warning. No, saya nggak setinggi itu. Oh, kamu hebat dia, baru S1, tapi kamu otaknya kayak S7. Oh, jangan bangga, saudara. S7 itu bintang 7, keliengan itu artinya. Ya. Memang S1, ya. S-campur. Lulus aja belum merasa lebih hebat dari yang master, kan ada yang begitu kan? Padahal dia S1 aja belum merasa udah kayak S3. Itu yang dibilang di sini. Jangan kamu berpikir lebih dari yang seharusnya. Jangan kamu berpikir lebih tinggi dari yang sudah sepantasnya. Jadi kamu harusnya tahu diri, bagaimana posisimu, ya, bagaimana levelmu. Itu yang dibilang Roma tadi, ya. 12 ayat ketiga. Nah, sebelumnya ayat kedua dibilang apa? Hendaklah kamu berubah dalam pemikiranmu. Jadi kuncinya di situ. Transformasi pikiran. Waktu Yesus menebus kita, bukan hanya menebus kita, menjadikan kita ciptaan baru secara roh. Lahir baru secara roh, tapi pikiran kita juga ditebus. Itu sebabnya Roma 12 ayat kedua mengatakan apa? Kamu jangan lagi berpikir seperti orang duniawi yang cenderung meninggikan dirinya. Tapi kamu harus berpikir sedemikian rupa yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Transformasi pikiran. Ya, itu nomor 1. Nomor B, caranya yang kedua. Setia dalam ibadah dengan menguasai lidah. Yakobus 1 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara penting, lihat sini. Di dalam beribadah kepada Tuhan, selain harus setia, kita harus mengekang lidah di dalam beribadah. Kenapa? Waktu kamu mengekang lidah di dalam ibadah, fokus kamu kepada Tuhan. Aku datang untuk menyembah. Aku datang untuk memuji. Aku datang untuk fokus hubunganku dengan Tuhan. Yang lain aku gak mau peduli. Bukan berarti gak mau lihat orang lain. Bukan. Saudara jangan salah nangkep kalimat saya. Artinya apa? Yang lain bukan fokus. Memang ada yang lain. Ada nyanyi, ada ketemu orang, ada makan, ada bantu-bantu bersih. Betul, dalam ibadah kita, contohnya di IGNC, banyak faktor lain. Tapi fokus utama adalah apa? Pribadi kita dengan Tuhan. Vertikal. Tuhan, aku datang menyembahmu. Tuhan, aku datang memujimu. Ya, katakanlah waktu itu musiknya kurang bagus. Gak apa-apa Tuhan, bukan soal musik, tapi aku dan Engkau Tuhan. Ya, itu penting. Sehingga kita mengekang lidah kita. Jadi ke gereja bukan hanya, ya musiknya payah. Ya, gak seperti gereja gua dulu. Ya, paduan suaranya kayak ngono. Ya, pengkhotbahnya. Ya, semua diyayayain, saudara. Ya, makanannya. Ya. Padahal, kalau mau dicek ya, dia udah ya, anaknya ngomong, ini ada cerita. Seorang mama sama bapak sama nenek kakek bawa cucunya ke gereja, ini empat-empatnya semua protes. Ya makanannya nggak enak lah, ya lagunya nggak bagus lah, ya paduan suara mentang-mentang dulu ngajar paduan suara si neneknya. Semua dikritik. Begitu udah selesai cucunya bilang, ya payah persembahan kalian cuma $1. Sama-sama ya, ngerti nggak? Orang yang tahu mengkritik dengan lidahnya mengatakan hal yang negatif jarang sekali melihat dirinya sendiri, mengerti? Bagus juga ya si cucu ya. Ya kalian jangan cuma kritik dong ya. Udah dengar khotbah, udah dengar musik, udah makan, persembahannya $1. Misalnya ya kan? Atau malah enggak, I don't know. Tapi maksud saya, orang yang rendah hati itu fokusnya kepada Tuhan dalam ibadah. Nah ini kita perlu berdoa, Tuhan tolong aku. Ketika aku ke gereja beribadah, aku fokus sama kamu Tuhan. Yang sudah menebus aku, memberi nyawamu bagiku, supaya aku mengekang lidahku. Ya, ini penting sekali. Sebab kata Alkitab, ketika kamu beribadah tidak bisa mengekang lidah, kamu mulai nyamping nih, ke sini, sana, ke sana, nyasar, maka sia-sialah ibadahmu. Jadi aplikasinya, belajar beribadah dengan fokus.
kepada Kristus yang memanggil kita setia, ya, menyembah Tuhan, bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada situasi, bukan pada hal-hal lain. Nah, Yesus pernah kasih contoh dalam Lukas 18, saudara pulang kalau baca ayat 9-14 itu cerita tentang dua orang yang pergi ke rumah Tuhan beribadah sama-sama, Farisi dan pemungut cukai. Saudara masih ingat itu? Dua-dua beribadah. Dua-dua berdoa kepada Tuhan. Si Farisi berdoa dengan lantang suaranya. Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Ya. Aku berdoa seminggu 3 kali. Ya. Aku memberikan persepuluhan. Aku. Dia mulai menyebut dirinya aku. Terakhir, si pemungut cukai cuma menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, ampuni aku, orang yang berdosa ini. Habis itu Yesus tanya murid-muridnya, siapakah ibadahnya yang berkenan kepada Tuhan? Siapakah doanya yang diterima oleh Tuhan? Siapakah ibadahnya, doanya yang berkenan kepada Tuhan? Saya yakin kita bisa jawab, si pemungut cukai yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan si orang Farisi, walaupun dia punya kelas, dia punya pendidikan, dia punya sosial lebih tinggi, lebih dari si pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat. Tapi Bapa di sorga menerima ibadahnya si pemungut cukai. Bukan si Farisi itu. Sia-sia ibadah dia di hadapan Tuhan. Nomor 3, C. Bagaimana caranya menang atas kesombongan atau sembuh? Belajar mengucap syukur dalam segala perkara. 1 Tesalonika 5:18, Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Setelah indah sekali. Segala perkara. Artinya segala waktu, segala situasi, segala keadaan, ya. Bagus atau tidak bagus, lancar atau tidak lancar, sehat atau sakit, kaya atau miskin, ya. Banyak persoalan atau tidak banyak persoalan, ada yang memuji atau yang tidak ada yang memuji. Mengucap syukur. Ya, sebab dengan mengucap syukur itu kamu mengaku, bukan saya. Bukan hebatnya saya, bukan kreditnya saya, ya. Bukan pinternya saya, bukan usaha saya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi belajar berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur. Dan kemudian Paulus mengingatkan kita di Kolose, baik kita ngomong, bicara, atau baik kita berbuat, selalu ingat nama Tuhan Yesus. Karena waktu kamu ingat, kamu lakukan dalam nama Tuhan, waktu kamu bicara dalam nama Tuhan, pasti kamu tidak sembarangan. Right? Ada orang tanya saya, Pak, boleh nggak sih saya ke Las Vegas itu main jackpot, berjudi? Kan cuma sesekali. Saya bilang sebenarnya orang Kristen nggak bicara boleh nggak boleh. Walaupun kita ada tanda kutip, ada free will untuk boleh nggak boleh. Ya kan? Tapi free willmu udah ditebus atau belum? Poinnya adalah bukan boleh nggak boleh. You harus pikirkan, itu memuliakan Bapa di sorga nggak? Kamu jadi batu sandungan nggak untuk orang lain? Boleh kamu genjreng di sana, ya. Kamu misalnya WL, kamu genjreng, terus yang lewat adalah simpatisan jemaat baru yang baru 2 kali ke IGNC. Dia lihat, itu kan WL minggu kemarin ya. Kok dia di sini misalnya? Bisa jadi batu sandungan, right? Jadi bukan soal boleh nggak boleh. Atau memuliakan Bapa nggak? Bagaimana saya tahu saya memuliakan Bapa atau tidak? Kamu bisa nggak melakukannya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus? Nah ini, waktu kamu pakai dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya di situ ada sebuah warning, ada sebuah peringatan. Jangan kamu sembarangan. Ya, kamu melakukannya dalam nama Tuhan loh. Artinya Tuhan melihat loh. Tuhan hadir loh di situ. Apakah memuliakan Bapa di sorga? Itu yang dikatakan Kolose sini. Apapun yang kamu lakukan atau kamu katakan, itu haruslah dengan ucapan syukur dan dalam nama Tuhan. Nah, maka kamu mulai berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak, tidak meninggikan diri. Itu
caranya. Aplikasinya apa? Mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Begitu bangun pagi, kalimat pertama adalah dalam doamu, Bapa, aku mengucap syukur. Untuk hari yang baru, ya, untuk nafas hidup. Ya. Sebelum kamu minta, belajar mengucap syukur dulu. Mengucap syukur untuk banyak hal. Kalau kamu masih bisa mandi, ada orang mau mandi aja susah kan? Pernah nggak saudara kalau mandi di Amerika itu, saya selama di Amerika belum pernah mati air saudara. Ya, saudara hidup di Amerika, saya tanya, mandi pernah berhenti nggak airnya tiba-tiba? Belum ya. Di Indonesia bisa kan? Bisa nggak ada airnya saudara. Tuk, hilang. Terus beli air, ya kan? Tapi jarang ya saudara. Berapa saudara, saya yakin pasti ada. Setiap kali mandi bersyukur kepada Tuhan untuk air. Bersyukur untuk air mandi, bersyukur untuk listrik, bersyukur untuk internet. Ya. Saya bersyukur. Agak kaget sih hari pertama punya cucu. Saya bersyukur bangun pagi saya lihat, di samping saya ada seorang nenek-nenek. Ternyata aku juga sudah jadi kakek-kakek. Bersyukur ya. Saya lihat wajahnya, tapi kok masih kayak remaja ya. Bisa bersyukur segala hal. Nah, kita mulai sensitif. Artinya apa? Kita dilatih hati kita, pikiran kita untuk berterima kasih. Nah, itu melatih kita mulai rendah hati. Bukan aku Tuhan, ini gara-gara Engkau Tuhan. Kalau mau dihitung tadi kayak Ci Silvi, ya kan? Nggak habis-habisnya bersyukur. Dari dalam kandungan mama sampai hari ini. Mana yang ditafsirkan cacat itu? Akhirnya cuantik, bukan main, sudah kalau belum lihat waktu muda. Yang kita udah saksikan itu ya kan sama Pak Amri waktu anniversary. Ini 2 bintang film. Anugerah Tuhan. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Segala keadaan. Jadi ada sulit dikit, ada problem dikit, ada masalah dikit di bumi yang tidak sempurna. Jangan cepat-cepat ngeluh. Jangan cepat-cepat komplain. Jangan cepat-cepat kritik. Jangan cepat-cepat marah. Tapi katakan, Tuhan, kalau Engkau izinkan terjadi, tanda kutip izin, aku mau bersyukur Tuhan. Ya. Dalam segala perkara. Kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Itu 1 Korintus 10 ayat 31. Tujuan hidup kita cuma satu. Memuliakan Bapa di sorga. Kalau dalam hidupmu tidak ada goal itu, berarti meleset dari orang Kristen. Tujuan hidup orang Kristen. Memuliakan Bapa yang di sorga. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik itu makan, minum, berbicara, melakukan sesuatu untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dan Kolose 3 ayat 8-9 dan 12 firman Tuhan mengajar kita apa? Mulai lakukan hal-hal yang baik dan benar untuk orang lain. Kalau kamu mengucap syukur, kamu mulai berpikir untuk orang lain yang baik, yang benar, yang adil, sebab anak-anak terang menghasilkan yang benar, yang baik dan yang adil. Amin.